Marilah berdoa. Allah Bapa sumber iman kepercayaan, ajari kami memahami kehendak-Mu melalui Yesus saudara kami. Semoga kami Kau teguhkan dalam iman, bahwa Engkau tetap setia memenuhi janji-Mu demi Yesus Kristus Putra-Mu, Dia yang hidup dan meraja bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah Tunggal sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Yoyakin berumur 80 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Nehusta, putri Elnatan dari Yerusalem. Yoyakin melakukan yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan ayahnya. Pada waktu itu, majulah tentara Nebukadnezar, Raja Babel, menyerang Yerusalem, dan kota itu terkepung. Nebukadnezar sendiri datang menyerang, sementara orang-orangnya mengepung kota itu. Lalu keluarlah Yoyakin, Raja Yehuda, mendapatkan Raja Babel. Ia sendiri, ibunya, perwira-perwiranya, para pembesar, dan pegawai-pegawai istananya. Raja Babel menangkap Yoyakin pada tahun yang ke-8 pemerintahannya. Seluruh isi rumah Tuhan dan isi istana raja dikeluarkannya. Dikeratnya pula emas dari segala perkakas emas yang dibuat oleh Salomo, Raja Israel, di bait Tuhan, seperti yang telah disabdakan Tuhan. Seluruh penduduk Yerusalem diangkutnya ke pembuangan. Semua panglima dan semua pahlawan yang gagah perkasa, 10.000 tawanan, juga semua tukang dan pandai besi. Tidak ada yang ditinggalkan kecuali orang-orang lemah dari rakyat negeri. Nebukadnezar mengangkut Yoyakin ke pembuangan di Babel, juga ibunda raja, istri-istri raja, pegawai-pegawai istananya, dan orang-orang berkuasa di negeri itu. Dibawanya sebagai orang buangan dari Yerusalem ke Babel. Semua orang yang gagah perkasa, 7.000 orang banyaknya, para tukang dan para pandai besi, 1.000 orang banyaknya, sekalian pahlawan yang sanggup berperang, dibawa oleh Raja Babel sebagai orang buangan ke Babel. Kemudian Raja Babel mengangkat paman Yoyakin yang bernama Matanya menjadi raja, menggantikan Yoyakin, dan menukar namanya menjadi Zedekia. Demikianlah sabda Tuhan. Demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, bebaskanlah kami. Demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, bebaskanlah kami. Ya Allah, bangsa-bangsa lain telah masuk ke tanah milik-Mu, menajiskan bait kudus-Mu, dan membuat Yerusalem menjadi timbunan puing. Mereka memberikan mayat hamba-hamba-Mu kepada burung-burung di udara untuk dimakan. Daging orang-orang yang Kukasihi mereka berikan kepada binatang-binatang liar di bumi. Demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, bebaskanlah kami. Mereka menumpahkan darah orang-orang itu seperti air sekeliling Yerusalem, dan tidak ada yang menguburkan. Kami menjadi celaan tetangga, olok-olok dan cemoohan orang sekitar. Berapa lama lagi ya Tuhan, Engkau murka terus-menerus? Berapa lama lagi cemburu-Mu berkobar-kobar seperti api? Demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, bebaskanlah kami.
Jangan perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang. Kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemahlah kami. Demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, bebaskanlah kami. Demi kemuliaan nama-Mu, tolonglah kami ya Allah penyelamat. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, bebaskanlah kami. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Barang siapa mengasihi aku, akan mentaati sabdaku. Bapa-Ku mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Pada hari terakhir, banyak orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga?' Pada waktu itu, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, 'Aku tidak pernah mengenal kalian. Enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan.' Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas wadas. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas wadas. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." Setelah Yesus mengakhiri perkataannya ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka seperti orang yang berkuasa, bukan seperti ahli-ahli Taurat mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mengakhiri Injil tentang khotbah di bukit, Yesus menekankan supaya kita sungguh mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan. Orang bisa saja mengatakan atau melakukan bahkan segala hal yang baik, bernubuat demi nama Tuhan, mengusir setan, melakukan banyak mukjizat,
demi nama Tuhan, tapi Tuhan mengatakan, aku tidak kenal kalian. Mengapa? Karena memang tidak ada keterpaduan hati. Maka itu semua yang mengatakan Tuhan, Tuhan belum tentu adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Banyak yang mengatakan Tuhan, Tuhan, tapi sebenarnya hantu-hantu. Karena saking seringnya mengatakan Tuhan, Tuhan sendiri tidak disentuh. Begitu gila dengan ajaran-ajaran agama tertentu sehingga orang menjadi dipenuhi kemunafikan. Karena sesungguhnya yang ditonjolkan bukan Tuhan tapi dirinya sendiri. Yoyakin, Raja Yehuda, akhirnya juga jatuh setelah 11 suku Israel jatuh kepada negeri Asyur. Masih tertinggal satu, Yehuda, yang dikasihi oleh Allah, dibentengi oleh Allah, karena di situ ada bait suci di Yerusalem. Namun sayang, rajanya mungkin percaya pada Tuhan, tapi ia tidak dekat dengan Tuhan. Tuhan tidak menjadi benteng hidupnya. Apa yang terjadi? Raja Babel menyerang kota itu dan ia kalah. Tampak sebenarnya Yoyakin rapuh, apalagi ketika tidak sungguh erat dengan Allah. Semuanya sungguh-sungguh hancur seperti rumah yang didirikan di atas pasir. Memang gampang kalau menancapkan kayu atau bambu di atas pasir, gampang. Sulit kalau mendirikan rumah di atas batu. Perlu ketekunan, perlu daya tahan yang kokoh sehingga bangunannya juga kokoh adanya. Demikian juga dengan iman. Iman itu bukan hanya gambaran yang di atas apa yang dikatakan, tapi iman itu suatu ikatan batin dengan Allah. Ikatan batin yang kuat akan juga menampilkan perbuatan-perbuatan baik. Dan perbuatan-perbuatan baik itu biasanya tampak pada diri orang yang tidak mudah mengeluh, yang terus bersemangat kendati tantangannya amat sulit. Orang yang tidak berteguh, tidak mempunyai pondasi pada wadas yang kuat. Mungkin dia suka berbuat baik, tapi ketika ada kesulitan, ketika ada cemoohan, ketika ada cemburuan, dia lalu patah semangat. Sungguh saudara-saudari yang terkasih, kekuatan kita pada relasi kita dengan Allah sendiri. Ekaristi dan adorasi itu sesungguhnya kekuatan gereja kudus dalam mengemban sabda, mendengarkan sabda, merenungkannya, sehingga lahirlah bangunan rohani, perbuatan-perbuatan baik yang nyata. Moga-moga lewat ekaristi dan adorasi kudus kita dibangun oleh Allah menjadi batu bangunan yang hidup, tempat kerajaannya kokoh, tak pernah berlalu karena hujan, banjir, atau badai apapun. Amin.